tidak harus membuat saya kecil hati, tidak harus memandang diri saya ini rendah dan tidak berguna, karena jauh di depan sana Tuhan mempersiapkan yang terbaik untuk saya. YouTuber, 1 tahun lebih saya magang dan akhirnya saya mengikuti ujian. Bertahun-tahun saya mengikuti ujian di Karis karena tak kunjung diterima. Saudara dapat bayangkan bagaimana kacaunya perasaan saya. Tetapi saya tidak menyerah. 1-2 kali dan ketiga kali saya tetap menunjukkan wajah saya di depan orang-orang dengan ceria dan tidak menyalahkan siapapun, meski ada kekecewaan di hati. Bahkan terkadang timbul kesombongan, apakah mereka lebih baik daripada saya? Apakah hanya karena keterbatasan ini mereka tidak menerima saya? Hingga pada suatu kesimpulan saya berdoa, Tuhan, untuk apa saya menyanyiakan waktu? Mimpi saya hanya satu, menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta. Dan jikalau saya tidak diterima di sini, tidak akan saya pernah pergi ke gereja lain. Sekalipun ada yang menawarkan, saya tidak akan pergi ke tempat yang lain. Karena apa? Jikalaupun saya melayani di tempat lain, untuk apa pergi dengan hati yang terbuka? Itu doa saya. Tapi semua saya serahkan kepada Tuhan. Dan saya menyampaikan itu ketika rapat RBM di Pematang Siantar. Saya tidak tahu apa yang terjadi setelahnya. Saya tidak sesemangat sebelumnya mengikuti ujian. Saya hanya total menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Mengalir begitu saja. Wawancara, saya tidak ada nervous lagi seperti biasanya. Saya biasa saja. Saya memiliki kelegaan tersendiri daripada tahun-tahun sebelumnya, daripada ujian-ujian sebelumnya. Dan akhirnya ketika pengumuman saya terima, saya bahagia. Saya tidak tahu apakah memang benar itu sudah final, tetapi saya mendengar berita itu, saya bersyukur kepada Tuhan. Akhirnya doa yang terbaik Tuhan berikan kepada saya. Saya lulus vikar, tapi menanti surat panggilan dari kantor pusat. Saudara-saudara, lalu bahagia, dan saya tidak merasakan sakit apapun di tubuh saya. Tapi ternyata memang sudah kelihatan sebelum saya mengikuti ujian, memang sudah mulai terasa rasa sakit di tubuh saya. Tapi ketika saya lulus, dikatakan lulus, mulai dari situ saya tidak memperdulikan apapun rasa sakit yang saya rasakan. Bahkan rasa sakit hati yang selama ini saya rasakan, karena memang saya merasa Tuhan telah menyembuhkan itu dengan menerima saya menjadi vikar pendeta. Apa yang saya impikan selangkah sudah mulai nampak akan terwujud. Tetapi ketika 3 Desember 2019, tepat ulang tahun saya dan hari perayaan disabilitas internasional, saya akan membawa dan musik dari teman-teman RBM
di acara perayaan se-Sumatera Utara di Balige. Dan pada saat akan berangkat saya pun jatuh. Mungkin itu mulanya. Dan itu sangat membekas di hati saya. Dan tidak akan mungkin dapat saya lupakan. Karena pada saat itu juga saya tidak bersama dengan teman-teman saya menerima SK penempatan karena memilih untuk pergi ke perayaan disabilitas. Bahagia itu pun bercampur aduk dalam pikiran saya. Dan sejak saat itu saya mulai jatuh sakit dan bolak-balik transfusi darah. Awalnya saya divonis tipes, tapi HB saya kurang dari 4. Transfusi darah, 3 kantong darah dimasukkan, tetapi tidak juga menaikkan HB darah saya. Hingga akhirnya saya melakukan endoskopi dan divonis gastritis, luka di lambung. Tetapi memang dokter mencuriga kenapa setelah dilakukan transfusi berulang-ulang tetap HB-nya tidak naik dan selalu menurun. Hingga akhirnya saya mengalami muntah darah, dan puncaknya di bulan 2 saya harus dilarikan ke Adamalik karena sudah drop. Saya tidak bisa fokus berbicara, saya tidak bisa lagi, bahkan sudah divonis tidak akan lama lagi. Saya pernah meminta Bapak agar melakukan ABN itu sebelum kondisi saya parah, tapi mereka berpikir aku seperti orang gila karena menginginkan kematian. Tetapi apa yang terjadi ketika kondisi saya parah, maka orang tua saya mengizinkan melakukan perjamuan kudus untuk saya. Bagaimana saya tidak terkejut, ternyata saya divonis sakit autoimun lupus SLE, lupus yang ada di darah, yang katanya akan memiliki umur yang pendek, yang katanya tidak bisa kena matahari, yang katanya dapat menyerang seluruh fungsi sistem organ tubuh, yang katanya banyak hal yang negatif yang saya alami. Memang pada saat itu ketika dilakukan pemeriksaan secara keseluruhan, lambung sudah rusak, ginjal, paru, hati, jantung sudah terendam oleh cairan. Wajar jika dokter berkata demikian, tetapi apa yang terjadi kalau keajaiban dari Tuhan terjadi? Puji Tuhan, saya boleh melewati itu semua. Meskipun autoimun ini tetap saya bawa, lupus juga tetap saya bawa dengan segala ketakutan, karena di masa pandemi saat ini yang juga saya ada rentan dengan bakteri dan virus, tetapi saya yakin pada Tuhan, Dia akan selalu menjaga saya, menyertai saya, karena itu yang menjadi janjinya kepada saya ketika dalam keadaan yang tidak sadarkan diri. Saya mungkin akan menceritakan kisah selanjutnya tentang itu. Tapi apa yang mau saya katakan dari kisah ini, bahwa ini perjuangan belum selesai. Sekalipun saudara melihat saya sekarang bisa melayani kesana kemari, perjuangan itu belum selesai. Tuhan punya maksud dan tujuan bagi setiap kita. Tuhan punya maksud dan tujuannya tersendiri bagi setiap orang. Jadi jangan pernah marah kepada keadaan. Jangan pernah menyerah kepada mimpimu. Jangan pernah menyalahkan Tuhan, menyalahkan kondisi, menyalahkan orang-orang di sekitar atas apa yang kau terima. Karena apapun yang terjadi dalam hidup kita,
seperti kisah Ayub. Bagaimana dia menderita banyak. Dia yang kaya raya, dia yang setia kepada Tuhan, takut akan Tuhan, dia yang diberkati dengan anak-anaknya. Semuanya hilang sekejap mata. Tetapi dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Dia memang mengatakan kepada Tuhan untuk menyelidiki hatinya. Apakah dia tidak setia kepada Tuhan? Tetapi Tuhan tidak menjawab pertanyaannya dengan pernyataan yang pasti. Tetapi dia mengajak Ayub untuk merenung tentang penciptaan yang dilakukan Allah terhadap dunia dan isinya, untuk menyatakan kepada si Ayub bahwa rahasia Tuhan tidak dapat terselami oleh pikiran manusia. Apapun yang terjadi kepada manusia yang dia ciptakan, itu semua adalah proses untuk pemurnian iman kita di hadapan Tuhan, supaya kita bisa tampil menjadi pemenang. Meskipun sesaat Ayub ditinggalkan oleh istrinya, teman-temannya mempersalahkan dia juga, tetapi pada pasal 42 kita dapat membaca keluarganya dari jauh datang memberikan penghiburan kepadanya, bahkan memberikan cincin emas, mungkin dapat dia jadikan modal. Nah, akhirnya Tuhan memberkatinya. Tuhan memberkatinya lebih lagi dari apa yang telah dia miliki sebelumnya. Dan saya yakin dengan dukungan orang tua, keluarga, sahabat, dan teman-teman saya dapat melewati perjuangan demi perjuangan yang harus saya hadapi ke depan bersama dengan penyakit ini. Saya akan percaya dengan doa kita semua, kita mampu untuk menghadapi persoalan yang berat saat ini. Apapun yang menjadi pergumulan kita, mimpi kita, harapan kita yang seolah-olah terhambat, baik itu oleh penyakit, baik itu oleh keadaan, baik itu oleh lingkungan kita, jangan pernah persalahkan itu semua. Tetapi mari lihat diri kita, sudah sejauh mana kita mau untuk berjuang bersama Tuhan. Terima kasih telah menonton channel YouTube Citra Isi Payung. Jangan lupa untuk tetap bahagia, jangan lupa dukung terus Citra Isi Payung dengan cara subscribe channel YouTube ini supaya boleh semakin berkembang dan